Pernah nggak sih Anda ngerasa, wah, teknologi ini kok bisa bantu banget, tapi sekaligus bikin was-was gitu? Saya sering banget begitu. Mau pesen ojek, tinggal klik. Belanja ini itu gampang. Ngobrol sama keluarga jauh juga bisa lihat muka kan? Praktis banget deh pokoknya. Tapi ya gitu, kadang suka ada rasa nggak nyaman. Misalnya, kok iklan di HP bisa pas banget sama yang baru aja diomongin? Agak serem ya. Terus data kita gimana? Aman nggak? Belum lagi kalau lihat berita, teknologi dipakai buat hal-hal ya nggak bener lah. Jadi, hubungan kita sama teknologi ini emang agak ruwet ya. Betul-betul, memang dua sisi gitu ya. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Kompleks. Nah, kali ini kita mau coba bedah lebih dalam nih soal sifat teknologi yang kayak gitu. Khusus buat Anda, kita pakai bahan dari bab 4 tulisan Dr. Julia Shaw yang Anda bagikan. Judulnya aja udah bikin penasaran, Teknologi Bermuka Dua. Bagaimana teknologi mengubah kita tentang bajak laut udara, bot jahat, dan troll siber. Kita bakal coba kupas, gimana sih teknologi selain bikin maju, kok ia bisa juga buka pintu buat perilaku yang merusak? Gimana orang manfaatin itu? Terus gimana teknologi sendiri, kayak AI gitu, bisa berulah? Dan yang penting, gimana lingkungan digital ini ngaruh ke kita semua? Iya, tepat sekali. Jadi tujuan kita kali ini lebih ke membongkar lapis demi lapis kerumitan ini untuk Anda. Kita lihat contoh nyata dari dunia penerbangan misalnya, terus nyelam ke dunia chatbot AI yang bisa katakanlah lepas kendali, sampai nanti kita lihat fenomena cyber trolling itu sebenarnya apa sih yang dorong. Kenapa ini penting buat Anda? Ya supaya kita semua bisa lebih melek, lebih kritis gitu ya, waktu pakai atau nanggepin teknologi di sekitar kita. Yuk, kita mulai aja penelusuran mendalamnya. Oke, siap. Kita mulai dari contoh yang mungkin agak jadul tapi pelajarannya masih kena banget. Pesawat terbang. Ini kan teknologi revolusioner ya, mengubah cara kita pindah tempat. Tapi, begitu ada pesawat, muncul juga cara baru buat berbuat jahat. Pembajakan. Anda mungkin pernah dengar cerita soal era akhir 60-an sampai awal 70-an, itu kan sampai dibilang zaman keemasan pembajakan udara. Gila ya, hampir tiap minggu ada aja pesawat dibajak. Waktu itu tujuannya bukan buat nabrakin, tapi lebih sering buat, ya kabur ke negara lain atau minta tebusan. Kebayang nggak sih tegangnya naik pesawat zaman itu? Pasti mencekam sekali ya. Dan responsnya waktu itu, ya tentu saja pengetatan keamanan bandara besar-besaran. Dimulai sekitar tahun 1969-1970 oleh FAA di Amerika. Pemeriksaan penumpang, barang bawaan pakai X-ray, semua prosedur yang sekarang kita anggap biasa, itu ya lahirnya dari era itu. Tapi, nah ini, muncul pertanyaan menarik. Seberapa efektif sih semua langkah itu? Ada istilah bagus nih, teater keamanan atau security theater. Teater keamanan, maksudnya gimana tuh? Merasa aman, menenangkan kita dari ancaman yang sebenarnya kejadiannya jarang banget, kayak pembajakan itu tadi. Jadi lebih kayak pertunjukan gitu, daripada benar-benar 100% efektif nutup semua celah. Ada temuan menarik ini dari investigasi internal keamanan dalam negeri AS tahun 2015. Mereka coba tes diam-diam gitu, nyelundupin barang berbahaya pura-pura. Hasilnya, agen keamanan bandara itu gagal deteksi di 67 dari 70 percobaan. Itu tingkat kegagalannya 95%. Wah, tinggi banget ya. Iya, ini bukan berarti semua petugas yang nggak benar ya, tapi nunjukin kalau sistem yang udah mahal, udah canggih itu tetap aja ada celahnya. Dan mungkin aspek pertunjukan biar kita tenang itu ya cukup besar perannya. Nah, ini nih, bagian yang menurut saya bikin kita harus mikir ulang. Usaha bikin kita lebih aman dari pembajakan pesawat, itu ternyata bisa punya efek samping yang nggak kepikiran sama sekali. Ada riset oleh Blalock, ini setelah kejadian 91. Dia nemuin sesuatu yang ironis banget. Jadi, prosedur keamanan bandara yang makin ketat, makin ribet, makan waktu itu, kemungkinan malah bikin banyak orang di AS milih naik mobil aja buat perjalanan jauh. Kan lebih simpel, nggak perlu antri lama, diperiksa macam-macam. Oh, jadi pindah moda ke transportasi ya? Iya, masalahnya, kalau kita lihat statistik, nyetir mobil jarak jauh itu kan risikonya jauh lebih tinggi daripada terbang. Jauh banget bedanya. Akibatnya apa? Riset itu ngitung, kemungkinan ada peningkatan jumlah kematian di jalan raya, gara-gara orang pada pindah dari pesawat ke mobil. Wow, jadi
langkah yang niatnya melindungi kita dari satu bahaya, yaitu terorisme udara, secara nggak sengaja malah bisa nambah korban di tempat lain. Benar-benar konsekuensi yang nggak terduga ya. Iya kan? Ruwet banget jadinya. Jahat? Ya jelas enggak lah. Itu kan benda mati, alat. Terus apa pembajaknya jahat? Iya dong, mereka pakai alat itu buat niat jahat, bikin rugi banyak orang. Nah terus gimana sama respon kita, si teater keamanan tadi? Mungkin nggak bisa dibilang jahat secara moral ya, tapi contoh ini nunjukin banget gimana reaksi kita terhadap resiko teknologi itu bisa malah melahirkan masalah baru lagi. Teknologi itu seringnya netral, penggunanya, dan gimana kita meresponsnya, itu yang nentuin dampaknya. Bahkan senjata api aja jarang disebut jahat, kan dia nggak punya niat sendiri. Nah, kalau reaksi manusia aja bisa punya akibat tak terduga, gimana kalau teknologinya sendiri yang bisa bertindak tak terduga? Ini nih yang bawa kita ke dunia kecerdasan buatan atau AI. Betul banget. Tadi kan teknologinya pasif ya, cuma alat. Sekarang, gimana kalau teknologinya itu bisa belajar sendiri? Bisa bikin keputusan sendiri, kayak AI gitu. Di sini nih, potensi ulah mesin jadi kerasa lebih nyata. Contoh yang paling heboh, mungkin Anda juga ingat, itu chatbot Microsoft, namanya T. Diluncurin tahun 2016. Niat awalnya sih bagus. Pengen bikin AI yang bisa belajar ngobrol dari Twitter, biar gayanya kayak remaja gaul gitu, usia 18-24 tahunan lah. Oh, yang itu ya, saya ingat beritanya. Iya. Hasilnya, dalam waktu kurang dari sehari, T ini berubah jadi rasis, misoginis, penuh kebencian pokoknya. Sampai nge-tweet sekitar 93.000 kali sebelum akhirnya dimatiin sama Microsoft. Kenapa bisa gitu? Ternyata, dia belajar dari interaksi sama pengguna Twitter yang sengaja, jahil gitu, ngajarin hal-hal buruk ke dia. Nah, menariknya kasus T ini kan bikin heboh ya. Menurut analisis Darling dan kawan-kawan, ada dua reaksi utama dari publik waktu itu. Ada yang ngelihat T ini sebagai korban. Jadi, dia itu cuma cermin sisi gelapnya manusia di internet. Pengguna Twitter lah yang rusak si T. Gitu pandangannya. Masuk akal sih? Tapi ada juga pandangan kedua, yang ngelihat T ini sebagai monster. Semacam pertanda masa depan yang suram, ancaman AI yang bisa lepas kendali. Kayak di film-film fiksi gitulah. Kenapa pandangannya bisa pecah gitu ya? Ada konsep psikologi namanya agensi simbiotik. Ini kecenderungan alami kita, manusia, buat nganggep teknologi itu seolah-olah punya perasaan, punya niat sendiri, punya agensi lah. Anda mungkin pernah kan kesel terus ngomel ke laptop yang lemot? Atau bilang makasih ke aplikasi peta? Hahaha, iya sih. Pernah kayaknya. AI modern itu sering kayak kotak hitam buat kita, nggak ngerti persis gimana prosesnya, kita jadi gampang nyalahin si bot seolah dia punya niat jahat. Padahal masalahnya bisa jadi di data latihannya, kayak kasus T, atau di desain algoritmanya. Ini beda banget sama bot-bot zaman dulu kayak Eliza yang cuma ngikutin skrip sederhana. AI sekarang kan bisa belajar dan berkembang sendiri. Jadi kombinasi AI yang bisa belajar ini dengan lingkungan internet yang ya gitu deh, liar, itu melahirkan bot-bot kompleks yang potensial banget disalahgunain. Buat nyebar hoax, ujaran kebencian, ngehack, bahkan trolling otomatis. Pertanyaannya jadi makin rumit, siapa yang tanggung jawab kalau bot ini berulah? Salge dan Brente di tahun 2017 itu ngusulin kerangka etika bot. Ini penting banget mengingat ada jutaan bot berkeliaran di media sosial. Twitter aja diperkirakan 8,5% penggunanya bot, Facebook sekitar 5,5%, Instagram 8,2%. Gede banget angkanya. Terus, gimana bot dianggap nggak etis menurut kerangka itu? Intinya ada 3 poin. Bot dianggap nggak etis kalau 1. Jelas melanggar hukum. 2. Nipu dengan niat jahat, ini beda ya sama bot-bot seni atau satire. 3. Melanggar norma sosial yang kuat dan dampaknya lebih banyak ruginya daripada untungnya. Nah, tie-in tuh masuk kategori ketiga, melanggar norma kesetaraan rasial. Ada lagi contoh yang bikin makin pusing, soal tanggung jawab. Misalnya ada proyek seni namanya Random Darknet Shopper, itu bot yang sengaja diprogram buat beli barang acak di darknet, termasuk barang ilegal. Atau kompetisi antar bot peretas kayak DARPA Cyber Grand Challenge. Di sini nyari siapa yang salah jadi makin kabur kan? Makanya muncul konsep kayak kejahatan artificial dari Floridi dan Sanders buat coba ngasih label ke kesalahan yang dilakukan oleh agen otonom non-manusia. Jadi bukan cuma manusianya, sistem AI-nya juga perlu kita nilai secara etis. Wah, diskusi soal etika bot ini kayaknya bakal makin penting ya ke depannya.
Oke, sekarang kita geser dikit nih. Tadi udah bahas mesin yang berulah, sekarang kita balik ke kita lagi, ke manusia. Tapi perilakunya di dunia maya. Kejahatan cyber ini kan medan baru ya. Teori kriminologi yang lama, yang biasanya butuh pelaku sama korban ketemu fisik, jadi agak goyah di sini. Betul, pelaku sama korban bisa beda negara, beda waktu, nggak perlu ketemu langsung. Tapi katanya teori aktivitas rutin itu masih bisa dipakai ya, diadaptasi jadi cyber RET gitu. Iya, itu adaptasi dari Mary Aiken. Anda mungkin ingat ya, teori RAT itu bilang kejahatan terjadi kalau ada 3 unsur ketemu. Pelaku yang termotivasi, target yang cocok atau gampang, sama kurangnya penjaga yang mampu mencegah. Nah, di dunia maya gimana? Gimana tuh? Data kita, akun kita, melimpah ruah targetnya. Kurangnya penjaga. Nah, ini. Penjaga di dunia maya kan bisa hukum, bisa sistem keamanan siber, bisa juga kesadaran kita sendiri. Seringkali ini yang masih kurang kuat atau kalah cepat sama pelaku. Makanya, kebiasaan online kita juga ngaruh ke resiko. Misalnya, Anda sering belanja online, ya resiko kena tipu jadi lebih tinggi. Oh iya, benar juga. Remaja sering pakai HP tanpa pengawasan orang tua. Resiko kena sexting yang nggak diinginkan juga naik. Bahkan skala negara pun ngaruh. Negara kaya yang pengguna internetnya banyak, biasanya aktivitas kejahatan sibernya juga lebih tinggi. Apa sih yang bikin kejahatan siber ini kayaknya gampang banget kejadian? Ada beberapa faktor kunci. Pertama, dehumanisasi. Lebih gampang nyakitin atau ngerendahin orang kalau kita nggak lihat mukanya langsung, cuma lihat teks atau avatar kan? Kedua, anonimitas, atau paling nggak rasa anonim. Walaupun sebenarnya jejak digital itu ada, tapi orang ngerasa lebih bebas berbuat jahat kalau nggak pakai nama asli. Ketiga, kurangnya empati yang sering terjadi di interaksi digital. Kita nggak lihat langsung reaksi emosional korban. Skalanya ini ngeri loh, kerugian global gara-gara kejahatan siber itu ditaksir sampai 6 triliun dolar AS di tahun 2021. Itu lebih gede dari total perdagangan narkoba global. Dampaknya juga nyata banget ke kehidupan kita. Bisnis bisa bangkrut, data pribadi kita bisa bocor dan disalahgunain kayak kasus Cambridge Analytica, bahkan layanan publik penting bisa lumpuh. Ingat serangan ransomware WannaCry ke sistem kesehatan Inggris NHS tahun 2017, itu rumah sakit jadi kocok balau. Iya, ingat itu. Dampaknya emang serem banget. Nah, dari kejahatan cyber yang luas ini, kita coba fokus ke satu hal yang mungkin sering kita lihat atau bahkan alami. Trolling. Nyinyir, ngejek, mancing emosi di kolom komentar gitu. Kita seringnya mikir troll itu ya mereka. Sekelompok orang tertentu yang emang dasarnya jahat atau iseng banget. Bedalah sama kita-kita orang baik ini. Tapi coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih pas lagi kesel atau sebel sama sesuatu, terus tergoda nulis komentar yang agak pedes atau nyindir di medsos? Saya sih pernah tergoda, jujur aja. Eskalasinya itu cepat banget loh di dunia maya. Poin bagus itu. Nah, ada studi menarik dari Cheng dan kawan-kawan tahun 2017. Mereka coba jawab pertanyaan ini. Trolling itu sebenarnya ulah segelintir orang yang emang antisosial, atau jangan-jangan bisa dilakuin sama orang biasa kayak kita semua kalau situasinya mendukung. Eksperimennya ini cerdik banget. Mereka ngumpulin sekitar 667 partisipan, terus partisipan ini diminta ngerjain kuis. Ada yang dikasih kuis gampang, ada yang dikasih kuis susah. Tujuannya apa? Buat bikin mood mereka jadi bagus atau jadi jelek. Oke, jadi moodnya dimanipulasi dulu ya. Betul. Setelah itu, mereka diminta kasih komentar secara anonim di sebuah artikel berita politik. Nah, artikel ini udah disiapin. Sebagian partisipan lihat artikel yang komentar awalnya netral-netral aja. Sebagian lagi lihat artikel yang udah ada komentar trollnya duluan di situ. Terus hasilnya gimana? Hasilnya cukup mengejutkan dan signifikan. Ternyata partisipan yang moodnya lagi jelek gara-gara dikasih kuis susah tadi, itu secara signifikan lebih mungkin buat nulis komentar troll. Wah. Nggak cuma itu. Partisipan yang lihat udah ada komentar troll sebelumnya di artikel itu, mereka juga jadi lebih mungkin buat ikutan nge-troll, nggak peduli mood mereka lagi bagus atau jelek. Seolah-olah trolling itu jadi kayak boleh atau normal di situ. Jadi ngelihat contoh buruk itu nular ya? Banget. Dan kombinasi keduanya, yaitu pas lagi bad mood, dan ngelihat udah ada contoh trolling, itu yang bikin kemungkinan orang jadi troll paling tinggi. Jadi kesimpulannya apa? Trolling itu ternyata sangat situasional, bukan cuma soal orangnya jahat, tapi juga soal situasinya mendukung. Orang biasa, kayak Anda dan saya, kalau lagi apes, mood jelek, terus pas buka medsos lihat orang lain pada nyinyir, wah itu gampang banget kepancing buat ikutan.
apalagi kalau merasa anonim. Jadi trolling itu bukan cuma mereka, tapi bisa jadi kita juga dalam kondisi tertentu. Wah, ini penemuan penting banget ya. Bikin kita jadi lebih introspeksi. Bukan cuma nyalahin mereka para troll, tapi juga mikir, jangan-jangan gue juga bisa kayak gitu. Oke, terus kalau udah tahu kayak gini, apa dong yang bisa kita lakuin? Biar nggak gampang kepancing, atau biar interaksi online kita lebih sehat. Buku ini nggak sih 2 tips praktis nih buat Anda? Tips pertama, coba rehumanization pengalaman online Anda. Maksudnya gimana? Waktu Anda mau nulis komentar, apalagi yang agak pedes, coba deh berhenti sejenak. Bayangin ada orang beneran di balik akun itu. Bayangin gimana perasaannya kalau baca tulisan Anda. Coba latih empati, walaupun mungkin Anda nggak setuju sama pendapatnya. Berbaik hatilah, gitu intinya. Setuju. Mengingat ada manusia di balik layar itu penting. Tips kedua, posting seolah-olah tulisan Anda itu nanti bakal dibacain di pengadilan. Agak ekstrim kedengarannya ya, tapi maksudnya gini, jejak digital itu kan awet banget. Apa yang Anda tulis hari ini, mungkin 5 atau 10 tahun lagi masih bisa ditemuin orang. Jangan sampai komentar iseng atau luapan emosi sesaat di medsos, malah jadi bumerang buat diri Anda sendiri di masa depan. Entah itu buat nyari kerja, bangun reputasi, atau hubungan sosial. Mikir panjanglah sebelum posting. Itu nasihat yang bagus banget sih. Jejak digital itu abadi soalnya. Jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari bab 4 ini, intinya teknologi itu emang kayak pisau ya, punya 2 sisi. Di satu sisi ngasih kemudahan yang luar biasa, tapi di sisi lain, dia juga buka pintu buat masalah-masalah baru. Mulai dari keamanan fisik yang kita kira canggih, ternyata ada aspek teaternya, dan malah punya konsekuensi nggak terduga. Terus ada tantangan etika AI yang makin kompleks. Siapa yang tanggung jawab kalau bot berulah? Dan yang mungkin paling kena ke kita sehari-hari, ternyata lingkungan online itu bisa banget ngaruh ke perilaku kita. Bahkan orang biasa kayak kita pun, kalau kondisinya pas lagi bad mood, lihat contoh jelek, bisa aja kepeleset jadi troll. Betul. Memahami semua dinamika ini penting banget buat Anda semua. Supaya apa? Supaya bisa lebih bijak waktu navigasi dunia digital ini. Bisa lebih kritis kalau ada klaim soal keamanan teknologi. Bisa ikut nuntut standar etika yang lebih baik dari para pengembang AI. Dan yang paling penting mungkin, jadi lebih sadar gimana sih suasana digital itu bisa mempengaruhi diri kita sendiri, emosi kita, perilaku kita. Ini bukan berarti kita harus jadi anti teknologi ya. Nggak mungkin juga kan di zaman sekarang. Tapi lebih ke arah gimana jadi pengguna yang lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih punya kesadaran diri. Setuju? Naga penutup, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda renungkan nih. Seberapa besar sih sebenarnya kendali kita atas diri digital kita? Kalau pernyataan mood sesaat atau apa yang kita lihat sekilas di lini masa bisa begitu mudahnya ngubah perilaku kita jadi negatif, apakah teknologi ini benar-benar cuma alat netral yang kita pegang kendalinya atau jangan-jangan dia ini kayak kunci yang justru lagi ngebuka kotak Pandora sisi gelap sifat manusia yang mungkin selama ini udah ada tapi terpendam, nunggu pemicu yang pas aja buat muncul. Ini pertanyaan besar sih, nggak ada jawaban gampangnya, tapi mungkin bagus buat kita pikirkan bersama lebih lanjut.